Kalau dilihat dari samping itu lebih kelihatan bulky yang NMAX Turbo yang generasi terbaru. Seperti apa aja perbedaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel One Custom Modify. Kali ini gua mau komparasi NMAX dari generasi pertama sampai NMAX Turbo yang generasi terbaru. Seperti apa aja perbedaannya? Kalian tonton sampai habis. Oke, sebelumnya gua kasih tahu dulu, ini buat semua motornya udah ada modifikasi sedikit ya. Jadi di sini kayak visor ataupun yang lain-lainnya, gua nanti nggak bakalan bahas secara detail. Gua mau bahas secara garis besarnya aja ya. Oke, yang pertama NMAX generasi pertama nih, Gen 1. Jadi untuk fascia depannya, muka depannya masih membulat, udah LED juga, namun buat bohlam sen masih dipakai. Nah, ini sennya masih di bawah, lebih elegan, masih terlihat menggembung di depan gitu. Nah, buat lampunya sendiri itu ada 3 klaster, lampu pendeknya 2, lampu jauhnya 1. Nah, ini ada lampu senjanya di sini ya, lampu kecilnya, lampu kota ada di sini. Oke, terus buat visornya ini masih ori ya. Oke, beralih ke bagian bawah, sorry. Untuk spakbornya ya kayak gini, masih senada sama desain mukanya ya, wajahnya. Oke, buat velg juga ini masih palang 6 ya. Ini desain awal dari NMAX. Oke, buat bannya sendiri ukurannya 110/70. Shocknya teleskopik ya. Ini udah familiar mungkin ya buat kebanyakan orang. Oke, gua pindah ke NMAX Gen 2. Nah, perbedaannya NMAX Gen 2 sama Gen 1 ini agak lebih gede ya. Bodinya kelihatannya agak lebih gede gitu. Lebih menggembung lagi ke depannya. Terus ada perubahan di lampu depannya. Sama sennya masih di bawah. Ini masih bohlam ya, tapi ini udah diubah sama ownernya pakai LED. Nah, gua bahas headlampnya. Ini ada frame kayak apa ya, garis-garis gitu kan. Nah, buat lampunya ini ada beberapa klaster, lebih banyak dari yang Gen 1 nih. Nah, buat lampu senjanya sendiri, lampu kotanya ada dikit kecil. Perubahannya nggak terlalu banyak ya. Ke Gen 2, spakbornya juga sama. Masih sama, cuman ini udah di carbon forged ya sama ownernya. Tapi secara bentuk masih sama orinya. Kelihatan sih bodinya agak gede ya daripada Gen pertama. Buat velgnya di generasi kedua udah diganti sama Y-shape ya. Ini kayak huruf Y gitu. Dan ukurannya pun masih sama sih. Ini udah di up sama ownernya, ini 120, harusnya ini yang orinya 110/70. Nah, untuk peleknya NMAX Gen pertama ini ukurannya 3,5 inci ya. Y-shape kayak gini, kayak kipas ya. Bentukannya kayak kipas. Untuk NMAX P2 itu sama, ukurannya 3,5 inch. Untuk yang depan, buat pengeremannya masih sama, ininya masih sama, teleskopik ukurannya. Oke, mungkin itu aja sih yang beda dari depannya antara Gen 1 sama Gen 2. Terus gua bahas sama NMAX Turbo seri Tex-Max ya. Dari secara keseluruhan Gen 1, Gen 2, Gen 3 ini berubah banyak ya. Ini udah kayak robot sih. Wajahnya udah kayak robot, terus lebih sipit-sipit gitu. Mungkin ini penyempurnaan dari Gen 2 ya. Soalnya ini ada semacam apa ya, garis gitu. Ini lebih dipertegas lagi, udah pakai lampu LED. Nah,
secara kesan pertama ini kayak robotik ya. Terus secara ukuran juga ini lebih ramping yang samping ya. Sampingnya lebih ramping dari Gen 2. Tapi kalau dari depan ini lebih padat gitu. Lebih padat dibanding Gen 2. Si garis-garisnya lebih tegas gitu. Udah kayak robot transformer. Oke, buat lampunya sendiri udah full LED sama ini pakai lampu proyektor. Terus lampu sennya udah pindah nih dari bawah ke atas, udah nyatu sama headlampnya. Ini kelihatan lebih cakep sih, keren asli. Nah buat visornya sendiri ini udah diganti ya, tapi nggak jauh beda sama yang ori. Terus kalau dibandingin sama yang Gen 2, Gen pertama ini udah lebih keren ya, udah ada motif-motifnya gitu, jadi lebih kelihatan padat gitu. Sama si desain-desain pemanisnya gitu. Nah ini kayak gini, ini keren banget sih. Oke, beralih ke bawah. Spakbornya ini modelnya sama ya, model atasnya sama yang atas, cuman yang beda ada di sebelah kanan kirinya nih. Ini udah kayak X-Max. Nah ini udah kayak X-Max, jadi lebih ke bawah. Kalau dibandingin sama NMAX Gen 1, Gen 2 ini lebih pendek gitu. Nah kalau di sini kelihatan lebih padat. Oke, buat velg. Nah velgnya ini masih bawaan desainnya sama yang Gen 2. Untuk kaliper cakramnya masih sama, terus piringannya masih sama, lebar velgnya juga sama, bahkan ukuran bannya juga sama 110/70. Nah secara keseluruhan si NMAX Turbo ini lebih keker gitu ya, lebih berisi gitu, dan lebih futuristik. Kalau kata gue sih lebih modern gitu. Oke, untuk bagian belakang. Untuk bagian belakang sama aja semuanya, ini velgnya ukuran 4 inch. Kecuali di bagian desainnya aja, desainnya untuk NMAX Gen pertama ini kayak kipas gitu ya. Beda sama yang Gen 2 sama Gen 3 udah Y shape. Kayak palang Y gitu ya. Oke. Gua sambung ke bagian kokpitnya nih. Gua sambung ke bagian kokpitnya, bagian stang. Buat bagian stang ini Gen pertama ya masih sederhana ya. Mungkin nggak seelegan yang Gen 2 ataupun lebih futuristik yang Gen ketiga. Ini masih sederhana. Saklarnya juga masih cuman starternya doang. Nggak ada triple S, nggak ada hazard. Terus saklar yang kanan juga masih sederhana, belum ada tombol mode atau yang lain, cuman ada sen, lampu panjang pendek sama klakson. Buat di bagian handle-nya masih sama ya. Oke, buat bagian speedometer. Bagian speedometer ini masih kecil ya. Untuk Gen pertama cuman ada beberapa penjelasan di sini kayak bensin, terus ada kilometernya, terus ada speedometer, terus ada trip. Ini masih sederhana dan ukurannya kecil. Next buat kokpit atau bagian stang sama speedometernya NMAX P2 udah ada perubahan dibanding Gen pertama. Buat saklar juga udah ada triple S Smart Stop System. Nah, terus ada lampu hazard, tombol lampu hazard ya. Terus starter seperti biasa. Saklar kirinya ini udah diganti ya sama ownernya, cuman ya ini sebenarnya fungsinya masih sama sih. Ini buat mode lihat baterai, oli, terus servis fan bell. Ini ada di NMAX generasi kedua. Untuk lampu panjang, lampu jauhnya masih normal. Lampu sen, klakson. Terus buat speedometernya juga udah ada perubahan ya dibanding NMAX Gen pertama. Jadi ini lebih ada kotak gitu ya, agak gede juga. Oke, secara keseluruhan ini lebih modern daripada si NMAX Gen pertama. Untuk NMAX Gen 2 ya. Next buat NMAX Turbo ini bagian kokpit sama setang ini gua lihat perubahannya signifikan banget.
dibanding NMAX Gen 1 Gen 2. Jadi buat stang udah lebih mewah, kesannya kayak setir mobil ya. Oke, buat saklar kanan udah ada tombol Smart Stop System, terus lampu hazard dan starter. Masih sama dengan NMAX Gen 2. Buat saklar kirinya nih, ini udah ada perubahan banyak banget nih. Ini buat modenya ada, buat mode turbo ya, mode turbo, terus navigasi menu atas bawah, enter, terus ada back. Nah, yang paling menarik ini nih. Nah, ini ada Y-Shift buat ngoperasiin turbonya nih. Jadi nanti ada level turbo nih, pakai tombol ini. Klakson sama sen masih sama, lampu panjang pendek masih normal. Ini sih udah lebih banyak fiturnya, jadi lebih keren katanya. Oke, buat bagian speedometernya nih. Nah, kalau di Gen 2 sama Gen 1 itu ada beberapa fitur. Nah, di Gen 3 ini NMAX Turbo, khususnya varian Tex-Mex sama Ultimate ya. Ini udah ada layar TFT. Ini ada beberapa menu, banyak sih sebenarnya. Nah, ini menunya ada RPM, ada mode yang lainnya juga, ada musik, setelan, cuaca, notifikasi, ada navigasi, tampilan meter, odo, dan yang lain-lainnya. Pokoknya ini menarik banget sih. Nah, ini mode T sama S nya. Oke, buat kuncinya nih. Nah, ini dia tadi gua agak bahas soal kuncinya. Buat kuncinya juga udah keyless lah. Udah pakai keyless, nggak pakai anak kunci lagi. Terus ada tombol buat fuel, seat, sama kayak NMAX Gen 2. Jadi fitur-fitur kunci ini yang Gen pertama itu nggak punya, belum ada gitu ya waktu itu. Oke, next gua masuk ke body bagian tengah. Terus gua bahas juga bagian tengah. Ini buat bensin ya, buat bensin. Ini buat NMAX Old masih dicabut ya, kayak gini nih. Jadi agak kurang praktis sebenarnya. Ini soalnya agak berat gitu. Nah, Gen pertama ini dicabut ya buat bensinnya. Terus kunci manual. Oke. Nah, kayak gitu. Buat bodi kanannya, nah ini dia mungkin yang menjadi next ciri khas seri NMAX. Jadi modelnya kayak Delta Box gitu ya, model Delta Box. Nah, terus ciri khas selanjutnya pijakan kaki nih. Boardrestnya untuk seri NMAX pertama ini agak sempit. Nah, jadi si kaki tuh nggak leluasa gitu. Tapi udah ada pijakan ke depan. Nah, ini dia ciri khas NMAX dari Gen pertama sampai Gen ketiga. Ini ciri khas footrestnya. Ciri khas footrestnya udah ada yang di depan, jadi bisa selonjoran gitu, lebih bebas gitu. Oke, body kanannya ini ya agak gendut gitu ya, agak gede gitu. Memang untuk si NMAX ini dari pertama juga kelihatan big scooter ya, kelasnya big scooter gitu, untuk kelas 150 cc. Terus buat bagian mesinnya, nah ini bagian mesinnya. Ini buat Gen pertama mesinnya pakai mesin 155 cc VVA. Nah, VVA ini udah ada semenjak NMAX ada gitu ya, teknologi VVA. Terus knalpotnya ya gede lah, tutup knalpotnya juga bahkan gede banget itu ukurannya. Oke. Buat armnya ya mungkin ada perbedaan sama yang Gen kedua, nanti ya gue jelasin. Terus buat bodi kiri ya sama, ada apa model Delta Box gitu, ada bautnya 2, terus bodinya gede. Filternya sama mesinnya itu nanti masih sama dengan Gen 2. Oke, buat shocknya juga ukurannya sama. Oke, gua langsung aja ya. Ini bandingin sama si NMAX Gen 2. Karena mesinnya hampir sama ya, Gen 1 sama Gen 2 itu. Mungkin gua bahas ininya aja dulu.
soal si tutup bensinnya ini udah ada tombol. Ini agak macet nih. Nah, ini udah ada tombol jadi praktis gitu. Ini Gen 2 udah enak gitu. Oh iya, ini Gen 2 udah ada charger ya. Cuman ini chargernya harus beli lagi adapternya ya. Ini 12 volt 1 ampere. Jadi bisa buat pakai ngecas HP, smartphone, masukin sini. Ini ada laci juga nih. Laci tambahan. Beda kayak NMAX Gen 1, jadi nggak ada laci sebelah kanan ya. Nggak ada laci. Untuk laci kiri masih ya botol air minum 600 ml ya. 600 ml masih masuk. NMAX Gen pertama ini harus pakai kunci ya. Nah, kunci gini diputar ke kiri baru bisa buka jok. Nah, buat di Gen kedua ini tinggal pencet aja. Nah, ini untuk kapasitas bagasinya perbedaannya. Nah, untuk posisi aki juga masih sama. Posisi aki nanti juga sama sih sama Gen 3. Posisi aki sama. Oke, itu buat jok ya. Terus body ya, Gen 2 nih. Ini agak lebih besar lagi dari sini. Mungkin ini kelihatannya agak besar ya, tapi buat lampu rem si Gen 1 ini lebih kecil daripada Gen 2. Ini lebih lebar gitu. Nah, buat behelnya sendiri ini masih sama ya. Masih ya agak sama modelnya, cuman ini ada ditambah motif lagi nih untuk behelnya. Oke, buat lampu rem Gen 2 udah terpisah. Model-modelnya kayak X-Max ya. Jadi udah terpisah nih, kanan kiri gitu kan. Terus si sennya juga agak mengecil dibanding Gen pertama. Ini emang lebih modern sih kelihatannya dibanding Gen pertama. Oke, terus bagian shock. Nah, ini shock breaker belakangnya udah pakai subtank. Beda sama yang NMAX Gen pertama. Tapi NMAX Gen pertama juga ada sih yang tahun berapa lah. Itu udah pakai subtank. Sebelum keluar yang ini, kalau nggak salah ini udah pakai subtank juga. Tapi untuk Gen pertama banget belum pakai sih. Yang NMAX Gen 1 masih shock tanpa tabung. Oke, buat footrest. Nah, footrestnya ini ada perubahan dibanding Gen pertama. Jadi ini lebih lebar ya. Nah, ini agak banyak gitu space-nya dibanding yang Gen pertama. Sama ini masih bisa selonjoran untuk di Gen kedua. Jadi si kaki lebih bebas gitu. Ruangnya lebih banyak. Gua masuk ke NMAX Turbo. Khususnya yang seri Tex-Max. Oke. Barusan udah sampai tutup bensin. Nah, di sini juga masih ataupun dipertahankan ya untuk tutup bensin ini di NMAX Turbo pakai tombol. Nah, ini. Jadi praktis ya. Gak usah dicabut-cabut pakai anak kunci, jadi tinggal pencet aja udah buka. Oke. Untuk bagian bodi kanan kirinya masih dengan ciri khas NMAX, yaitu bentuk delta box. Terus ada baut ya, baut 2 di sini masih dipertahankan sebagai ciri khas NMAX. Nah, terus buat bodi kanan kirinya untuk NMAX Turbo ini lebih kelihatan futuristik. Jadi ada beberapa perubahan, mungkin feedback dari konsumen sebelumnya yang Gen 1, Gen 2. Di Gen ketiga ini tengahnya lebih ramping. Nah, lebih ramping, lebih enak dilihat sih. Nggak kegedean gitu. Nah, ini garis-garisnya desainnya mengalir dari depan ke belakang. Itu udah bagus banget. Ini untuk behelnya juga senada sama bodinya ya. Ini ada garis-garis tegas. Terus buat stop lampnya, bagian pengeremnya, untuk lampu rem ini udah terpisah, lebih sipit lagi daripada NMAX yang sebelumnya. Nah, untuk sennya udah terpisah, jadi lebih futuristik, enak gitu, dilihatnya lebih seger. Buat footrestnya, ini masih sama, bentukannya kayak NMAX Gen 2. Ini bentuk si karpetnya ataupun ukuran, tapi nggak tahu ya, mungkin spesifikasinya lebih detailnya gua kurang tahu, tapi
Secara penglihatan sih ini masih sama, cuman ya ada beda dikit lah, beda-beda dikit. Untuk ruang kakinya masih sama sih. Buat mesin, nah ini mesinnya yang paling menarik nih dari NMAX Turbo, karena ini versi turbonya, jadi udah ada fitur turbo Y-Shift, terus ada mode T sama S. Untuk tutup radiatornya juga udah lebih menarik lagi, udah lebih simpel kayak sirip hiu ya. Nah untuk knalpotnya ya masih sama ukurannya, terus tutup knalpotnya masih sama dengan NMAX Gen 2. Nah untuk shocknya ini agak panjang dikit ya daripada NMAX Gen 2 untuk perbaikan supaya nggak jeduk katanya. Nah untuk arm ada perbedaan sama yang Gen 2 ataupun yang Gen pertama. Ini mungkin lebih simpel tapi udah banyak lekukan ya, beda pokoknya desain armnya. Oke. Terus untuk bagian filter sama mesinnya ini beda banget sama Gen 2. Jadi untuk khususnya yang ada turbonya, ada mesin YECVT, ini lebih modern sih, lebih simpel tapi enak dilihat gitu. Udah ada two-tone-nya, ada yang gloss sama yang doff. Secara look ini lebih clean gitu, lebih enak dilihat gitu. Bentuk spakbor belakang untuk NMAX Gen 2 sama NMAX Turbo itu masih sama ya bentukannya. Kalau yang Gen 1 itu udah beda banget. Jadi mungkin untuk Gen 1 ya masih bentukan standar ya. Oke, secara keseluruhan dari ketiga NMAX ini, gue lebih suka yang NMAX Turbo. Alasannya kenapa? Karena lebih segar, lebih futuristik, lebih enak dilihat gitu ya. Karena memang ada perubahan-perubahan dari Yamaha, bikin si motor ini lebih buat sekarang layak dibeli. Desainnya, fitur-fiturnya ataupun yang lainnya itu memang selera masing-masing. Oke, teman-teman boleh di komen di bawah. Kalian lebih suka yang mana? Nanti insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.